Ya. Gimana Bapak Ibu? Bu Tiwi. Apakah masih aman ya? Aman Pak. Semangat lagi Pak. Oke, Oke Bu, sebentar ya. Oke. Harus semangat Bapak Ibu, meskipun puasa harus tetap semangat ya. Oke. Semangat. Wah, bentar. Untuk Ibu Pertiwi. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah Bu. Ya. Coba dicek coba dijalankan bisa apa enggak? Sebentar. Oke, bisa. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Yandi, Bapak Rudi, dan juga Ibu Dewi. Bapak Ibu yang saya sayangi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pertiwi Wulandari. Saya adalah guru kelas di UPTD SD Negeri 1 Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Nah, Bapak Ibu, moto saya itu adalah bergerak dengan ikhlas, wujudkan perubahan. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan program yang telah saya lakukan di sekolah saya. Salah satu aksi nyata yang saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, program saya ini untuk modul 3.3, yaitu program pengolahan sampah plastik menjadi tote botik, tutup botol cantik. Nah, oke, selanjutnya. Nah, dalam melakukan program pengolahan sampah plastik menjadi tote batik ini, tentunya ada perencanaan aksi nyata yang saya lakukan. Nah, ada latar belakang dan juga ada tujuan. Nah, untuk latar belakangnya itu adalah kurang optimalnya interaksi positif antara murid dengan lingkungan untuk mengolah sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat. Nah, kalau tujuannya itu untuk menguatkan interaksi positif antara murid dengan lingkungan melalui pengolahan sampah plastik menjadi tote batik yang dilakukan secara berkolaborasi. Nah, jadi di sini untuk profil pelajar Pancasila yang saya fokuskan itu lebih ke subelemen iman kepada alam dan juga kolaborasi. Nah, untuk program ini itu berkaitan dengan intrakurikuler karena ada pelajaran yang membahas tentang bagaimana sih interaksi antara manusia dengan alam sekitar atau dengan lingkungan. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan kokurikuler yang mana dengan melakukan aksi ini itu anak-anak akan lebih menebalkan bagaimana sih upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk interaksi positif dengan lingkungannya. Nah, selain itu juga berkaitan dengan P5. Salah satu tema dari P5 itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini dengan program ini juga bisa memanfaatkan yang sampah kan seperti tidak memiliki nilai jual, namun dengan adanya kreativitas, dengan kolaborasi menghasilkan suatu produk yang cantik ini, yang mana bisa memiliki nilai jual. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kemudian pelaksanaan aksi nyata. Nah, di sini saya akan menyampaikan deskripsi dan langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan. Nah, yang pertama itu saya menyampaikan program pengolahan sampah plastik menjadi tote batik ini kepada anak didik. Nah, selanjutnya saya bersama anak-anak itu menentukan anggota kelompok. Nah, menentukan anggota kelompoknya ini menggunakan tutup botol yang berbeda warna. Jadi, anak yang mendapatkan tutup botol yang sama, maka itulah anggota kelompoknya. Nah, kenapa saya melakukan hal ini? Untuk menghindari pilih-pilih teman. Gitu. Jadi memang dari awal saya mengajar di kelas 5 ini itu banyak siswanya yang berkubu-kubu gitu. Namun dengan penuh kesabaran saya membimbing anak-anak supaya kita tuh harus sama rata gitu, harus saling menyayangi siapapun temannya. Nah, dengan cara ini juga untuk mewujudkan itu supaya anak-anak tidak pilih-pilih. Nah, setelahnya menyusun jadwal pelaksanaan. Nah,
Langkah selanjutnya yaitu anak didik berdiskusi. Nah, jadi saya memberikan kesempatan kepada anak didik untuk berdiskusi, yang mana dalam diskusi tersebut anak didik tuh menyampaikan pendapatnya. Pendapatnya mau bikin produk yang seperti apa ya gitu. Kemudian juga akhirnya menentukan pilihan produk Tutbotik apa yang akan dibuat bersama kelompoknya. Selanjutnya, dalam waktu 1 minggu, anak didik ini mengumpulkan alat dan bahan. Nah, termasuk tutup botol yang sudah bersih dengan warna yang sudah disepakati mau warna apa nih, untuk produknya mau warna apa aja. Jadi sudah didiskusikan sama mereka. Jadi dalam waktu 1 minggu itu mereka mengumpulkan tutup botol dan juga tutup botol dengan warna yang sudah ditentukan dan jumlah tutup botol yang sudah ditentukan. Nah, ini anak-anaknya itu juga dibantu oleh orang tuanya. Selanjutnya, setiap anggota kelompok saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi untuk membuat produk Tutbotik ini dengan kreativitas yang mereka miliki. Nah, selanjutnya saya melakukan evaluasi bersama anak didik dan juga rekan guru. Nah, kalau evaluasi ini, kalau untuk anak didik, saya menyiapkan lembar observasi. Di situ anak-anak menyampaikan apa yang dirasakan ketika ada paket. Taruh aja, Paman. Iya, duitnya di situ. Aduh, mohon maaf ya, tapi padahal sudah saya chatting tuh di WA, duitnya di situ ya, Mas. Oke deh, lanjut ya. Iya, Mas, taruh situ aja. Oke, untuk lembar evaluasinya itu dengan lembar observasi tadi ya, anak-anak di situ menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian apa yang merasa disenangi, apa yang membuat mereka bahagia ketika melakukan aksi itu, kemudian juga apa yang perasaan apa yang muncul. Nah, kalau misalkan ada yang kurang senang, di situ ada kolom untuk mereka bercerita kenapa merasakan hal tidak nyaman itu. Lanjut ke hasil aksi nyata. Nah, ini adalah produk-produk yang telah dibuat oleh anak didik saya. Ada yang membuat bunga dengan potnya, kemudian juga ada yang membuat tempat pen, tempat spidol. Selanjutnya juga membuat tempat tisu. Nah, jadi di sekolahan saya itu ada banyak warung. Nah, terus juga di sekolahan itu juga ada warung yang jualan minuman yang berbotol gitu. Jadi makanya dari situ kan banyak tuh sampah-sampah yang berserakan gitu, sampah-sampah yang tutup botol. Makanya saya punya ini nih, kayaknya bikin Tutbotik aja gitu, tutup botol cantik. Dan juga untuk murid saya ada yang jualan ini, ada yang jualan Cleo kemasan kecil. Jadi di situ jualannya ini sebelum adanya ini ya Bapak Ibu, sebelum adanya program ini. Jadi ada anak didik yang minta izin sama saya, bagaimana Bu, kalau bolehkah jualan air minum? Kata saya sih nggak apa-apa, asalkan tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, 2 menit terakhir. Pengolahan sampah plastik menjadi Tutbotik merupakan program yang berdampak positif pada murid karena dengan program ini dapat menguatkan interaksi positif antara murid dengan lingkungan, meningkatkan kolaborasi antar murid, dan berorientasi pada kepemimpinan murid atau student agency dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah. Nah, ada dampak positif dari kegiatan ini, yaitu anak didik lebih peduli terhadap lingkungan, kemudian terjalinnya interaksi dan kolaborasi yang positif, meningkatnya kreativitas, meningkatnya rasa bertanggung jawab, dan juga saling menghargai dan menjaga produk Tutbotik, baik yang produk yang dikerjakan sendiri maupun produk yang hasil karya anggota lain. Nah, kemudian ada kesimpulan nih. Nah, pengolahan sampah plastik menjadi Tutbotik dapat meningkatkan akhlak anak didik kepada alam, meningkatkan kolaborasi antar murid, dan memperkuat interaksi positif antara murid dengan alam. Nah, ada juga refleksi yang saya lakukan. Nah, yang pertama, pembelajaran yang dapat diambil yaitu
Program yang berdampak positif pada murid ini akan terlaksana dengan baik apabila program tersebut berorientasi pada kepemimpinan murid, yaitu student agency, dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah. Nah, dengan adanya voice, choice, dan ownership, maka mereka akan lebih lebih itulah. Oke, lanjut. Kemudian rencana perbaikan, saya akan melaksanakan program pengolahan sampah plastik menjadi tote batik pada kelas 1, 2, 3, 4, dan 6. Karena Bapak Ibu, saya melaksanakan aksi nyata ini baru di kelas saya saja. Nah, untuk perbaikan rencananya nanti saya juga akan berkolaborasi dengan yang ada guru wali kelas masing-masing untuk melakukan aksi nyata ini. Seperti itu. Apakah ada lagi? Oke, waktunya Ya. tepat habis ya. Oke, habis. Terima kasih banyak. Es rambutan pakai serasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sama-sama. banyak Ibu Pertiwi yang apa Pak Rus? Yang itulah. Saya ingat Bu Putri kayak gini Pak Pandi.